Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Selamat siang Kia. teman-teman. Teman-teman juga selamat siang ya. Semoga hari ini teman-teman semuanya juga dalam kondisi sehat, Biasa, puasa juga. Dan apa ya Ki? biasanya lancar, Kak. Ya, puasanya lancar juga. Tapi ngomongin tentang puasa Ki. Ngomongin tentang puasa Ki. Aku puasa tadi malam. Kok tadi malam? Bukan tadi malam, teman-teman kalau puasa siang ya, bukan malam Ki. Oh gitu, soalnya aku semalam nggak makan. Ya kalau misalnya malam nggak makan bukan berarti malam itu puasa. Terus, Puasanya tetap siang. Dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. sampai adzan maghrib. Iya, sampai adzan maghrib, betul. Nah teman-teman, kali ini Kak Afan dan Kia juga akan mengajak teman-teman semuanya Untuk apa, Kak? untuk bersama-sama membaca tentang kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, itu menarik ya, Kak. Ya pasti, karena Rasulullah itu adalah manusia yang paling mulia. Yuk kita baca. Yuk teman-teman kita baca ya, bagaimana serunya kisah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, kali ini kita akan melihat kembali kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah kalian bahwa sejak kecil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah yatim piatu? Teman-teman tahukah juga bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kecil juga mengembala domba-domba lucu? Yuk kenali lebih jauh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui buku ini. Cerita ini disusun oleh Kak Eka Wardana, ilustrasi Kak Nurul Ihsan dan Kak Dedi. Buku ini diterbitkan oleh JP Books. Teman-teman pasti sudah kenal ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah nabi terakhir dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Yuk kita baca bersama-sama teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Ayahnya bernama Abdullah. Ibunya bernama Aminah. Ketika Nabi Muhammad lahir, ayahnya telah tiada. Nabi Muhammad menjadi anak yatim. Nabi Muhammad kecil disusui oleh Halimah. Dia dipelihara oleh Halimah di desa. Ketika berumur 6 tahun, Nabi Muhammad menengok makam ayahnya di kota Madinah. Di perjalanan pulang, ibunya sakit dan meninggal dunia. Ibu, ibu, panggil Nabi Muhammad sambil menangis. Sejak saat itu, Nabi Muhammad menjadi yatim piatu. Nabi Muhammad kecil dipelihara oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sangat menyayangi Nabi Muhammad. Abdul Muthalib meninggal ketika Nabi Muhammad berumur 8 tahun. Nabi Muhammad merasa sedih sekali. Nabi Muhammad lalu dipelihara oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib sangat menyayangi Nabi Muhammad.
Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad pergi berdagang ke negeri Syam. Nabi Muhammad senang sekali. Setelah itu, Nabi Muhammad menjadi penggembala kambing. Be, be. Kambing-kambing suka kepada Nabi Muhammad. Saat mengembala, Nabi Muhammad melihat keindahan alam. Siapakah yang menciptakan bumi dan langit? Tanya Nabi Muhammad dalam hati. Nabi Muhammad tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, tampan, dan jujur. Semua orang menyayangi Nabi Muhammad. Penduduk Mekah memanggil Nabi Muhammad Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Saat itu, Nabi Muhammad telah menjadi pedagang yang pandai. Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah. Khadijah adalah saudagar wanita yang cantik, cerdas, dan baik hati. Nabi Muhammad sering pergi ke Gua Hira untuk berpikir, siapakah pencipta alam yang indah ini? Pikir Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad berumur 40 tahun, datanglah malaikat Jibril ke Gua Hira. Malaikat Jibril adalah utusan Allah. Allah pun mengangkat Muhammad menjadi seorang nabi dan rasul. Allah memberi Nabi Muhammad kitab Al-Quran. Saat itu, penduduk Mekah menyembah patung-patung batu. Sembahlah Allah, kata Nabi Muhammad. Jangan menyembah patung batu. Penduduk Mekah ada yang menjadi pengikut dan ada yang memusuhi Nabi Muhammad. Para pengikut disebut kaum muslim, yang memusuhi disebut kaum kafir. Kaum kafir suka menyiksa kaum muslim. Mereka tidak suka jika kaum muslim menyembah Allah. Nabi Muhammad mengajak kaum muslim hijrah ke kota Madinah. Kaum muslim di kota Madinah menyambut mereka dengan gembira. Kaum kafir di kota Mekah amat marah. Mereka menyerang kota Madinah berkali-kali. Berkat pertolongan Allah, Nabi Muhammad dan kaum muslim memenangkan peperangan. Kaum kafir di kota Mekah pun akhirnya memeluk Islam. Sejak saat itu, agama Islam menyebar ke seluruh dunia. Orang-orang muslim di dunia saling menyayangi satu sama lain. Semuanya hidup dalam damai. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian teman-teman, kisah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman pasti ya mengidolakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah insan yang paling mulia. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
adalah teladan bagi kita semuanya. Nah, seperti itu teman-teman cerita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku jadi terharu, Kak Hasan. Kenapa Ki? Pengen diakui sebagai umatnya Rasulullah. Nah, agar kita mendapat syafaat dari Rasulullah, kita harus senantiasa baca sholawat Ki. Sama teman-teman juga ya. Oh, aku mau baca selawat. Iya, kita baca sholawat agar kita senantiasa memperoleh syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa dulu ya teman-teman, kita akan ketemu kembali dengan cerita-cerita menarik yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.